adalah satu generasi yang bukan tidak mau komitmen, tapi mereka lebih kritikal. Salah satu status Facebook update yang paling sering keluar tuh kan, it's complicated. Banyak yang nyari pacar tuh karena kebosanan, kesepian. Habis itu mungkin lama-kelamaan kalau kayak the relationship works nanti mungkin nikah. Buat saya itu karena Tuhan mau mengajar manusia untuk mandiri dulu sebelum bisa dibantu. Wah, hebat. Coba. Boleh tidak punya me time? Saya bilang enggak. Tidak boleh? Saya bilang enggak. Dalam Kalau kondisi me apapun tidak time-nya boleh. baca Alkitab. Kenapa sih harus ada perbedaan signifikannya banget loh, dibedain banget antara wanita dan pria, dan itu terlihat as if kayak wanita harus tuh bergantung banget sama pria. Biasanya kalau di sekolah kan ada bullying atau banyak kan kehidupan remaja, kerusakan gitu. Perkuliahan itu masalah minuman beralkohol gitu. Nah, itu ada seorang berkata pada saya, ini satu kalimat yang penting. Saya tidak minum bir, dia katakan. Saya tidak minum alkohol karena tidak keharusan bagi saya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kalau ada satu orang yang mengatakan, kalau kamu minum alkohol, maka kamu bukanlah orang Kristen dan tidak bisa selamat. Salib Kristus tidak cukup karena kamu melakukan ini dan itu. Saya akan langsung pesan satu bir dan saya akan minum di hadapan orang tersebut. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati satu program yang begitu indah buat kita semua, YOLO Talk Show at GRI Karawaci. Dan pada malam hari ini temanya adalah Me, Myself, and I. Suatu tema yang begitu baik ya mengenai individualisme, dan kita akan belajar banyak hal. Di sebelah kanan saya ada narasumber Bapak David Tong, apa kabar? Baik, Pak. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada asisten daripada Gembala Sidang, Bapak Budi Sutrisno, apa kabar? Baik. Ada dari pemuda dan remaja, dua pemuda ini Renat yang masih kuliah ya. Kemudian Filbert, masih kuliah juga ya Filbert? Masih. Apa kabar? Baik. Ya. Masih single juga? Masih single juga. Ya. Single but not available. Oh, ya. Kemudian satu anak remaja kelas 12 ya. Abel ya. Bersyukur hari ini kita juga ditemani oleh anak-anak remaja ya, kemudian ada anak pemuda dan pembina remaja. Hari ini begitu ramai di dalam YOLO Talk Show at GRI Karawaci. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti sudah disampaikan oleh mereka juga di dalam slide do. Dan kemudian kita juga boleh membuka ya Pak ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung ya dari anak remaja, anak pemuda, pembina remaja, boleh langsung ditanyakan ya kepada kedua narasumber ya, jangan tanya ke host ya, karena host susah untuk menjawab ya. Baiklah, tidak lama, yang pertama kita akan bicara mengenai terlebih dahulu mengenai pendapat dari anak, dari pemuda atau dari remaja ya, mengenai tema ini Me, Myself, and I. Nah mungkin bisa jelaskan dulu dari Filbert gitu ya, mengenai siapa diri. Saya Filbert, saya studi di STTRI ini tahun ketiga. Ya, mungkin pertanyaan dibuka dulu sama Filbert ya. Siapa diri Filbert sendiri gitu, menurut Filbert sendiri gimana gitu? Diri saya menurut saya. Ya. Saya ini seorang anak Tuhan. Wah. Seorang anak Tuhan ya Pak. Oh iya betul. Ini pertanyaan atau ujian? Ini pertama kali mungkin ditanya pertanyaan seperti ini oleh Ya. Pak Yandi ya. Jadi ya kalau saya ditanya siapa kamu menurut diri kamu gitu ya, saya akan mengatakan ya puji Tuhan, saya percaya saya anak Tuhan gitu ya Pak Yandi ya. Ya, puji Tuhan ya. Saya juga anak Tuhan ya. Ya mungkin bisa jelaskan lebih sedikit mengenai Me, Myself, and I itu supaya anak-anak remaja di sini dan saya sendiri dan semua juga menurut Filbert sendiri itu gimana sih? Apakah individu itu baik atau tidak? Ini ya Pak Yandi ya, kalimat Me, Myself, and I ini biasanya satu kalimat yang ketika diucapkan kita keri gitu ya, kayak ini kalimat ini seperti egois gitu ya. Me, myself, and I, mirip semua tentang saya, tentang aku begitu kan ya. Jadi ketika mendengar kalimat ini, Me, Myself, and I, ini kesan yang saya dapatkan adalah ungkapan ini seperti memang menyatakan diri saya yang penting nih. Tapi buat saya tema ini juga mengundang pertanyaan lain. Apakah konsep itu dari diri orang itu, atau itu satu lingkungan yang kemudian memberikan ini loh konsep kamu harus terima tentang diri kamu. Nah mungkin dari Rena sendiri mungkin sedikit siapakah diri Rena sendiri, siapa diriku
Iya, sebenarnya kalau dari dulu, jujurnya kalau misalkan ditanya siapa dirimu, itu seringkali bingung gitu. Maksudnya ya siapa diri gua gitu. Ya mungkin kaitannya sekarang kalau tadi sudah jelas ya bahwa kita itu sebagai anak Tuhan dan kita tahu ya apa yang harus kita lakukan gitu di dalam hidupnya Renat ini gitu sekarang dengan diri Renat sendiri gitu. Apakah cukup saya hanya datang ke gereja saja? Selain ke gereja gitu, pasti adalah untuk mengejar karir kita, untuk sukses di karir kita, dan juga yang terlebih lagi untuk membahagiakan orang tua kita gitu. Mungkin itu sih selama ini yang dalam karir dilihat dulu itu ya. Ya setuju juga sih, setiap orang pasti akan seperti itu ya. Saya akan belajar sungguh-sungguh gitu ya. Pokoknya nih kalau saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya akan menikmati. Tapi kalau boleh tanya Pak Yandi, kenapa Pak Yandi kok ini ya mau menghubungkan ini langsung dengan gereja? Kan ini me, myself and I Pak, bukan me and my church Pak. Oh iya, memang saya sengaja karena tadi Filbert sudah buka bahwa saya adalah anak Tuhan ya. Jadi saya mau kaitkan dengan gereja itu karena kenapa? Kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini. Banyak ya, anak-anak remaja juga dia tahu bahwa dirinya itu anak Tuhan, tapi kadangkala dia tidak bisa jadi bagian di dalam gereja tersebut. Kalau dikaitin me, myself, and I sama me and my church, aku ngelihat teman-teman aku sendiri juga banyak yang kayak gitu. Banyak yang pindah-pindah gereja, tapi ya tetap ke gereja, cuman mereka nggak mau komitmen menjadi anggota gereja gitu. Karena menurut mereka itu nggak penting jadi anggota gereja, yang penting tuh kita dengerin firman Tuhan aja. Karena itu kan emang yang kita perlukan, makanan kita gitu. Jangankan anak remaja ya, seumuran saya gitu ya, itu pun juga sama mengalami pergumulan seperti itu. Kalau bicara mengenai gereja ya, kenapa kok anak muda zaman sekarang ini susah untuk bergabung pada suatu gereja dan sebagainya? Itu saya lihat di sini anak remaja semua di sini, semua yang di bawah umur 20 tahun ini kan semua generasi Z ya. Gen Z. Gen Z adalah satu generasi yang paling susah untuk memberikan komitmen kepada orang lain. Mereka bukan tidak mau komitmen, tapi mereka mungkin lebih kritikal. Kenapa kok saya harus komit ke sini? Kenapa saya harus komit ke sana? Mereka tidak gampang untuk komit diri mereka kepada satu orang. Salah satu contoh juga ntar kalau kita bisa bicara mengenai pasangan hidup ya. Salah satu status Facebook update yang paling sering keluar itu kan it's complicated gitu ya. Relationsku ya, it's complicated. Apa maksudnya it's complicated? Yaitu karena ya itu mau berkomitmen tapi juga sekaligus tidak bisa mau komitmen seluruhnya, itu menjadi satu hal yang sangat real sekali. Nah, kenapa kok anak muda zaman sekarang tuh harus mau berkomitmen ke gereja? Gereja juga harus perhatikan apa yang sebenarnya menjadi suatu identitas gereja yang sehingga membuat anak-anak muda itu pengen terikat, pengen nyantol gitu ya. Kadang-kadang gereja juga tidak peka terhadap pelayanan daripada anak-anak remaja daripada generasi Z tersebut. Jadi semua ini sangat ada sangkut pautnya satu dengan yang lain nih. Tema mengenai me, myself, and I itu kan semua tidak ada referensi keluar. Semuanya ke diri kita sendiri dan sebagainya. Nah itu salah satunya ya, kita juga susah untuk akhirnya mau mengkomitkan diri kita keluar. Ketika kita berelasi dengan yang lain, dengan luar kan selalu bicara mengenai komitmen satu dengan yang lain ya. Tapi kalau kita tidak berani dan tidak mau buat komitmen tersebut, ya udah self-referential terus, diri kita sendiri yang dibicarakan terus. Artinya kalau kita tidak punya relasi yang baik antara saya dengan orang lain, otomatis saya sendiri akan memikirkan diri saya sendiri gitu ya. Oh gitu ya Pak? Coba saya mau tanya nih, boleh tanya ke audiens juga, boleh tanya juga ke para remaja dan pemuda di sini yang belum menikah ya. Kenapa sih alasan kita mau cari pacar gitu? Sebenarnya waktu kita cari pacar itu tujuannya apa? Awalnya ngikut-ngikutan aja. Awalnya. Lalu kemudian? Jadinya kebiasaan. Oh. Maksudnya sudah berhasil belum? Udah. Sudah ya? Berarti generasi Z lebih maju daripada generasi saya ya? Kalau generasi saya belum loh kelas 8 tuh. Ini cari pacar atau coba-coba cari pacar? Oh, hal yang berbeda ya? Berbeda ya? Menurut aku sih kalau aku lihat dari pengalaman teman-teman aku juga banyak yang nyari pacar tuh karena kebosanan, kesepian. Ada juga yang emang kalau udah emang serius ya buat nikah. Temanmu sudah ada yang nikah? Belum. Oh. Belum maksudnya kalau bisa dia serius dari jenjang pacaran kemudian menikah begitu Pak. Kayaknya banyak orang cari pacar biar kayak nggak kesepian gitu, habis itu kan.
Habis itu mungkin lama-kelamaan kalau kayak the relationship works nanti mungkin nikah. Oke, thank you Clarissa. Ini saya rasa poin penting dia. Jadi ada dua alasan yang mengatakan cari pacar karena mungkin alasan loneliness dan sebagainya ya. Seringkali kita ada tulisan, kita lihat it's complicated. Padahal menurut saya pasangan hidup itu tidak complicated. Jadi saudara-saudara nanti kalau cari pasangan hidup itu tidak perlu menghidupi konsep dunia bahwa pasangan hidup itu seringkali terjadi complication dan sebagainya. Tetapi ini membuktikan satu hal yang penting. Waktu kita mencari pasangan hidup pun alasannya adalah diri. Myself is the reason. Saya kesepian makanya saya cari pasangan hidup. Nanti perhatikan. Ini kemana-mana di me, myself, and I. Itu seringkali menjadi cara hidup di mana kita menghidupi hidupnya. Apalagi YOLO, you only live once. Ya kenapa harus pusing-pusing mikirin orang lain? Ya kan bahkan cari pasangan hidup pun cari masalah address my loneliness. Nggak heran kalau konflik segala ya karena apa? Kamu nggak cocok dengan aku. Kamu nggak sesuai dengan aku. Kamu nggak kompatibel dengan aku. Kamu nggak bisa membahagiakan aku. Semuanya referensi aku terus. Hati-hati di sini, hati-hati. Justru saya mau tanya sebenarnya, mau mancing juga gitu ya. Di dalam boleh. Kejadian 2 ayat yang ke-20, ya teman-teman boleh lihat. Itu di situ ini kan dikatakan bahwa tetapi baginya sendiri, bagi Adam, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini kesepian bukan ya Pak David ya? Saya mau bahas dari ayat 18 kali. Ini justru, ini menarik. Ini pertanyaan menarik. Penolong yang sepadan bagi kita ya. Itu kan dideklarasikan Tuhan terlebih dahulu sebelum Adam sendiri sadar ayat 18 ya. Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau kita pikirkan, ini Tuhan melihat manusia tidak baik seorang diri itu karena dia kesepian, atau karena hal yang lain ya. Karena hal yang kesepian maka manusia harus ada teman hidup karena dia kesepian atau hal yang lain. Tapi perhatikan ini kan menarik ya pakai kata penolong. Penolong ya. Kalau dia tidak baik sendirian, kenapa pakai kata menolong baginya? Help meet. Ya, help that fit for him itu dalam bahasa ESV, bahasa Inggris ESV. Kenapa tidak cuma seorang yang mendampingi dia, yang menemani dia, seorang teman hidup, tidak seorang penolong. Nah ini remaja-remaja sini perlu pikirkan. Waktu kita cari pacar itu maksudnya apa? Coba mungkin Pak Budi mau ada poin yang lain yang mungkin lebih banyak bisa diutarakan. Mancing justru. Mancing doang. Ini kan ayat 20 seolah-olah Adam itu ya ada menamai binatang-binatang dan dia pasti akan menemukan binatang itu jantan dan betina dan kemudian ada kelompoknya juga begitu ya. Terus kemudian dia melihat kepada dirinya sendiri kok nggak ada yang sama dengan dia begitu kan ya. Ini ekspresi kesepiankah? Sehingga terus kemudian nanti Tuhan ya menjawab kebutuhan itu atau sebenarnya ada sesuatu hal yang lebih dalam gitu, ada sesuatu hal yang lebih penting begitu yang perlu kita ketahui gitu. Saya jadi pengen nanya juga ini Pak. Kenapa nggak Adam langsung diciptakan sepasang aja Pak ya? Langsung gitu ya? Aja berdua kan ya, daripada harus kesepian, nanti Tuhan harus bikin lagi seperti menjawab. Itu jawaban itu bisa menghibur banyak jomblo-jomblo. Nah, kita mesti dengarkan Pak David berarti. Ya. Jadi yang jomblo-jomblo seneng deh. Saya pikir dulu aja terlebih dahulu. Pak. Ya. Ini pertanyaan penting ya. Coba Kenapa nih? Kenapa nggak langsung aja berdua gitu? Kenapa? Apa bedanya kalau langsung berdua dan kalau masing-masing? Mungkin gak sih supaya kayak Adam itu lebih percaya sama Tuhan kalau Tuhan tuh mampu. Oh, Tuhan mampu menciptakan Hawa begitu? Atau Tuhan mampu menjawab kebutuhannya? Iya, gak tahu. Mampu apa? Maksudnya mampu apa? Iya, mampu menyelesaikan masalah dia kan ya. Pak Yandi nikah umur berapa Pak? Saya 28. Ini mau berapa menikah? 31 menikah. Saya umur 26 menikah. Muda Tadi ya? pagi saya memberkati seseorang yang laki-laki umur mungkin 32, 33, lalu yang perempuan umur 30-an baru menikah. Itu mereka cari pasangan hidup demikian lama nggak dapatkan, baru akhirnya umur 30 tahun ke atas baru menikah. Sosiologis mengatakan bahwa sekarang umur pernikahan itu makin lama makin telat. Nah ini suara-suara remaja-remaja di sini jangan sampai demikian. Saya tidak mengatakan cepat-cepat menikah, enggak. Tapi jangan menunda pernikahan terus-menerus juga, enggak. Sosiologis mengatakan bahwa kalau dulu zaman perang, zaman bencana alam dan sebagainya itu orang menunda pernikahan. Tapi sekarang waktu zaman sudah relatively tenang, lalu prosperous dan sebagainya, orang terus menunda pernikahan ini tidak normal. Orang sekarang dikatakan itu cukup puas untuk hidup sendirian. Mereka merasa ada kepuasan, tidak perlu ada teman hidup. Dan mereka merasa ada kepuasan untuk akhirnya bisa hidup sendirian. Nah akhirnya apalagi ditambah dengan, wah orang saya tidak cocok sama dia, saya tidak cocok sama dia tidak cocok sama saya. Itu akhirnya tidak bisa akhirnya mencari pasangan hidup yang sempurna itu tidak pernah dapat akhirnya. Tapi itu menarik ya, tadi saya katakan dalam khotbah saya waktu memberkati orang yang menikah tersebut,
Mereka pernah dalam kurun waktu itu merasa sangat sendirian, mengharapkan pacar, mengharapkan pasangan hidup, tapi nggak dapat terus. Nah itu pertanyaan yang penting yang ditanya oleh Filbert tadi, kenapa kok manusia harus diciptakan sendirian terlebih dahulu sebelum berpasang-pasangan? Supaya cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, wah sangat rohani. Ayo, kenapa? Mungkin mau ngetes kali Tuhannya. Ngetes manusia? Ngetes si Adamnya, kan maksudnya Tuhan bilang kan di situ dia mau cari penolong bagi Adam. Ya berarti Adamnya nggak mampu. Jadi mungkin Tuhan sudah tahu, tidak baik kalau Adam hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong bagi dia. Tuhan sudah tahu sebelum Adam sendiri tahu, ayat 18 Tuhan sudah tahu. Tapi kenapa Tuhan ciptain dia sendiri? Tidak baik Adam itu sendiri, dia ciptain sendirian. Ayo. Ujian anak remaja. Ada yang mau coba jawab? Alasannya menurut aku ya, itu biar menaruh kayak ordo di antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya kayak menaruh bahwa pada akhirnya itu nanti perempuan akan diciptakan daripada tulang rusuknya si Adam itu kan. Jadi kayak menunjukkan bahwa ada kayak stepnya dulu loh. So kalau misalnya kayak time to time, maksudnya gimana ya, kayak relasi antara Adam sendiri sama Tuhan, terus baru nanti ada Hawanya. Buat saya itu karena Tuhan mau mengajar manusia untuk mandiri dulu sebelum bisa dibantu. Wah, hebat. Coba. Mandiri itu maksudnya apa ya? Makan sendiri, mandi sendiri. Pak Imim kasihan, kalau ditanya-tanya gitu kasihan Pak. Kelas 7 Pak. Oke, jadi bagaimana Pak David? Udah waktunya menjawab. Siapa? Siapa? Iya, udah waktunya menjawab atau bagaimana mau pikirin? Boleh. Silakan Pak. Ini penting karena seringkali kita tanpa sadar, anak-anak muda juga tanpa sadar mengatakan bahwa saya diciptakan untuk menjadi suatu social being yang harus selalu mendapatkan suatu society yang bisa menerima saya, yang saya bisa terima. Man or woman in social relationship itu satu yang penting. Karl Barth, seorang teolog pada abad ke-20 juga mengatakan bahwa manusia itu adalah social being. Saya tidak mengatakan itu tidak perlu. Manusia perlu menjalin hubungan sosial dan sebagainya. Tapi itu kan definisi pertama. Kalau manusia adalah social being, kenapa Tuhan menciptakan dia sendirian? Kalau memang itu sangat penting bagi manusia, kenapa manusia lain dengan semua binatang ciptakan berpasang-pasangan, manusia harus sendirian? Ini akan menghibur mereka yang mungkin dalam pergumulan hidup mencari pasangan hidup kok lama. Teman-temanku udah dapat begitu cepat, tapi saya ada yang lama sekali. Saya juga kenalan saya di San Francisco menikah ketika dia umur 36 tahun baru menikah. Sangat lama sekali dia menantikan terus. Tapi akhirnya Alkitab menjawab satu hal, Adam itu bukan binatang. Adam itu lain dengan binatang. Sebagai wakil Tuhan, Adam diciptakan, manusia diciptakan untuk memerintah seluruh ciptaan sebagai wakil Tuhan. Maka Adam diciptakan terlebih dahulu sebelum ada Hawa, supaya dia baru tahu bahwa dia adalah suatu makhluk yang sedang menjalankan suatu hubungan perjanjian dengan Tuhan. Consciously dia cari sekitar dia, tidak ada orang yang sepadan dengan dia. Jadi baru tahu bahwa dia bukanlah orang yang memang diciptakan untuk cuma hubungan horizontal saja. Dia adalah seorang yang diciptakan untuk menekankan hubungan vertikal. Dan ini penting, mereka yang saya percaya anak Tuhan itu tidak pernah jomblo. Ya sekali lagi, anak Tuhan itu tidak pernah jomblo sendiri, karena dia hidup sendirian pun di hadapan Tuhan. Dia hidup sendirian pun bersama dengan Tuhan. Nah itu jangan tertelan sama konsep orang dunia, saya sendirian, saya tidak ada teman dan sebagainya, saya lonely dan sebagainya. Enggak. Adam itu tidak pernah lonely karena dia hidup di hadapan Tuhan. Nah teman-teman sekalian juga demikian. Carilah pasangan hidup silakan. Tapi jangan lupa hubungan kita yang paling penting kan vertikal. Hubungan vertikal bukan horizontal. Nah, karena ini yang pertama begitu, hubungan vertikal itu yang pertama Adam dan Tuhan. Tetapi ini bukan cuma yang pertama, ini juga yang utama. Begitu. Kalau ini salah, maka relasi yang lain juga salah. Ya, kalau kita membaca manusia jatuh dalam dosa, ya, Kejadian pasal yang ketiga, itu langsung begitu ya. Mereka berdua sepakat loh melawan Tuhan kan ya, makan dari buah pohon pengetahuan yang itu sepakat loh sama-sama. Tapi begitu makan, selesai makan berantem. Betul kan ya? Kita bisa melihat ya Tuhan mengatakan kepada Hawa, ya, dia akan bersusah payah, sangat sakit ketika melahirkan dan seterusnya, kemudian dia akan birahi kepada suaminya. Itu ditafsirkan, itu berbicara bahwa ya nanti akan ada tanda kutip semacam perebutan kekuasaan antara ya, suami dan istri begitu ya. Nah, istri akan berusaha untuk menguasai suaminya juga, padahal tadinya sepakat. Nah ini menunjukkan bahwa ketika relasi dengan Tuhan itu rusak, itu akan mempengaruhi, itu akan merusak semua relasi yang lain.
Kalau manusia itu social being, Adam dan Hawa begitu kan ya, sama-sama lawan Tuhan, harusnya akur terus dong ya. Begitu ya, karena mereka sepakat kok di awal gitu. Tapi nyatanya tidak, relasi di antara mereka sendiri rusak. Nah ini yang kita harus perhatikan ya. Maka kalau kita mau punya relasi yang beres, pertama-tama itu bereskan dulu nih yang vertikal antara kita dengan Tuhan, itu beres, baru ada kemungkinan yang lain itu bisa dibereskan. Nah, kalau tidak, ya bagaimanapun juga nggak bisa dibereskan. Gitu. Kalaupun ada, mungkin teman-teman bilang itu ada tuh orang-orang yang bahkan bukan Kristen pernikahannya awet, begitu ya, pernikahannya langgeng, ya serasi dan seterusnya, gitu ya. Ya bisa saja seperti itu. Ya kalau sama-sama kompromi, kalau sama-sama misalnya adaptasi, begitu ya, ya terus-menerus, ya itu bisa juga. Sebenarnya mereka serasi itu karena mereka bersama-sama lawan Tuhan, makanya bisa serasi. Nah itu dia itu maksudnya, nggak tega aja bilang begitu Pak. Nah itu ya, serasinya di dalam dosa ya. Jadi di Kejadian 2 ini kita bisa belajar juga yang mengenai relasi kita dengan Tuhan itu harus gimana dulu gitu ya. Kalau itu sudah fondasinya benar, baik, langsung. Tapi begini Pak, saya mau nanya juga. Sekarang kan begini, banyak anak-anak generasi sekarang itu mereka sekolah nggak cukup S1 loh Pak. Jadi masuk lagi ke S2 gitu. Nah itu tertunda lagi Pak untuk pernikahannya. Saya sampai S3, tapi sebelum selesai S3 udah nikah. Oh, nah gimana? Boleh sharing Pak sedikit Pak? Berarti Pak ya? Kenapa? Bukan alasan. Nggak apa-apa. Ya boleh sharing sedikit Pak. Ini untuk anak-anak muda di sini, ya jangan sampai kita seringkali ini bukan berarti uang nggak penting, preparation nggak penting, lalu segala sesuatu kita nggak penting, yang penting selama ada kasih saya menikah aja, bukan itu juga. Tapi seringkali kita menunda pernikahan karena apa sih alasannya? Karena mau kumpulkan uang dulu atau apa? Karena mau punya rumah dulu. Ya. Harus ada sekuritas dulu. Aman ya, rasa aman gitu dalam diri. Lalu perempuan tidak mau cari laki-laki yang bahkan rumah aja masih belum ada. Kenapa? Allah itu belum ada keamanan dalam hidup, menjamin hidup dan sebagainya. Cuma pada akhirnya kita mengatakan suatu hal, itu semua adalah suatu hal yang kalau kita mengejar kehendak Tuhan dan kerajaan Tuhan itu akan ditambahkan. Itu bukan dasar daripada pernikahan kita. Kalau itu yang kita kejar, bahayanya nanti adalah kita tidak ada ruangan dalam hidup pernikahan kita untuk mengatakan Tuhan itu yang menopang kita. Lalu kita mengatakan uang yang menopang kita, rumah yang kita miliki, pekerjaan yang aku miliki, bos yang terus membuatkan atau memberikan aku naik gaji, dan itu yang terus menopang kita. Ini kan ada kesempatan untuk ada ruang Tuhan menopang kita. Waktu saya sekolah S3 saya itu S1, tidak lewat S2, jadi langsung ke S3 Fisika. Jadi waktu saya langsung ke S3 Fisika tuh program S3, saya masih muda, umur 24-25 udah masuk program S3 tersebut. Nah di sana waktu istri mau menikah dengan saya, dia tuh sedang, sebenarnya kalau dalam standar mata orang dunia tuh kenapa mau nikah? Kenapa? Karena saya tidak ada apa-apa. Uang belum banyak, tidak ada malah sebagai seorang murid yang lagi belajar. Tapi di sana kita merasakan pernah hidup tuh sampai miskin sekali, sampai bahkan overdraft uang di bank negatif. Kita tidak sadar uang udah nggak cukup buat cek negatif. Oh ditenda lagi, karena udah overdraft kita didenda lagi. Tapi saya katakan kalau kita lihat ke belakang, anak saya Daniel ya, itu dari kecil sampai sekarang umur 17 tahun itu tidak pernah kekurangan makan satu kali pun. Itu membuktikan Tuhan yang menopang hari demi hari. Itu keindahan yang saya rasa anak muda perlu pelajari. Tapi kalau alasannya mungkin bukan itu, alasannya kalau ambisi mungkin ya, punya cita-cita mau sekolah dulu, mau S2, S3 dulu, bukan karena ini ya, bukan karena mau sekuritas gitu ya, bukan mau semuanya sudah mapan baru kemudian mau nikah, bukan. Tapi memang mau mencapai cita-citanya dulu gitu. Konsentrasi gitu ya, fokus gitu ya dalam satu hal pendidikan ini. Cita-cita kita itu apa gitu ya? Itu apa relasinya cita-cita kita dengan nggak tahu rencana Tuhan atau bagaimana? Ya karena me, myself, and I gitu kan ya. Ya saya mau kejar dulu yang saya ingin dapatkan. Gitu, setelah saya dapatkan ya baru yang lain-lain begitu ya. Tapi cara untuk merubah mindset itu gimana Pak? Kan problem anak-anak muda itu salah satunya yang kesepian tadi. Walaupun udah menjalin hubungan, udah sering baca Alkitab, sering ke gereja, tapi tetap aja kesepian ketika nggak ada hubungan dengan teman-temannya. Ya pasti kita meminta pada Tuhan gitu kan ya, kita berdoa minta ya teman, kawan, kita berdoa minta pasangan juga dan lain sebagainya. Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan tunjukkan gitu. Ketika hubungan vertikal udah beres, saya percaya ya Tuhan akan tunjukkan step demi step, langkah-langkah yang kita mesti jalani begitu. Termasuk di sana ya kebutuhan relasi kan. Ada enggak seorang yang di gereja itu sangat saleh tapi sendirian?
Sendirian dalam artian hidup sendiri atau? Nggak bisa bergaul dengan orang lain, nggak bisa diterima oleh orang lain, sendirian, merasa terus sendirian walaupun dia sebenarnya hidup vertikal saleh. Ada nggak ya begitu? Kira-kira mungkin pertanyaan itu kali ya. Itu kayaknya sangat-sangat salah, bukan sangat-sangat saleh. Kita nggak tahu ya, itu kemungkinan itu ada atau enggak. Kalaupun misalnya ada, kita lihat ada orang yang merasa sendirian, mungkin di antara adik-adik sekalian tempatnya ada yang merasa sendirian di gereja. Kita harus perhatikan kenapa alasannya sendirian gitu ya. Tapi kalau di sekolah sih ada gitu yang orangnya kayak ya saleh lah pokoknya, nggak mau ngelakuin ini, nggak mau ngelakuin itu, ya jadinya ujung-ujungnya nggak ditemenin. Oh kalau itu menyangkal diri. Karena dia nggak mau berkompromi dengan teman-teman dia, maksudnya Nggak begitu. mau berkompromi. Kalau hamba Tuhan yang kesepian ada nggak? Ada. Nanti kita bahasnya itu lain kali ya. Itu ada yang banyak yang kebetulan bunuh diri. Nah, yang menjadi masalah mungkin kalau mereka udah saleh tapi mereka nggak bisa merangkul orang lain, itu jadi masalah. Iya, dalam arti bergaul dengan orang lain. Apa karena mereka, apa sih orang itu memang sifatnya susah gitu untuk bergaul gitu ya, apalagi untuk ngomong gitu kan? Enggak, karena kayak tadi yang dibilang Ko Filbert itu yang kurang berkompromi ya, jadinya ya nggak diterima di society-nya. Bukan kurang, memang nggak mau berkompromi Nggak mau dengan. berkompromi Berarti sama kan sekali. komunitas itu mungkin yang melakukan hal-hal yang salah kan, karena dia saleh, dia nggak mau jadi salah kayak tadi kata Pendeta Budi begitu. Yang saya khawatir adalah banyak orang yang mengenai suatu mindset ya, gereja itu, well, ini kurang baik untuk aku. Misalnya, ada orang yang salah, ada orang yang tidak bisa diterima, ada orang yang begini. Jadi dia akhirnya merasakan bahwa dia tidak bisa, semakin dia merasa salah, semakin dia nggak bisa bergaul dengan orang sekitar dia. Itu yang jadi problem. Termasuk di dalam gereja gitu Pak. Termasuk di dalam relasi remaja. Banyak sekali orang dalam gereja pernah meninggalkan gereja, alasannya adalah apa? Karena gereja itu kurang baik bagi dia. Itu menunjukkan ada kesalehan, bisa menilai orang lain baik tidak baik, tapi akhirnya meninggalkan gereja oleh karena itu. Nah, orang macam demikian adalah orang yang merasa diri mungkin saleh, tapi akhirnya tidak bisa bergaul. Gereja pun jadi kurang saleh buat dia. Malah itu makanya dalam gereja, makanya di sini topik yang penting, me, myself, and I, itu kan individualisme. Cara mengalahkan itu bagaimana? Saya rasa gereja itu salah satu obat atau sarana yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa cure our sinfulness. Karena dalam gereja itu banyak orang yang berdosa, dalam gereja banyak orang yang lemah. Lalu bagaimana kita, anak-anak muda sudah dilatih, supaya kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin bisa bergaul dengan orang yang sedang mungkin struggle dengan dosa dan sebagainya. Concern saya di sini Pak, kalau misalnya orang-orang yang saleh itu nggak diterima, bagaimana bisa merangkul orang-orang yang lain gitu, teman-teman dia. Nah itu contoh Tuhan Yesus, begitu saleh tapi dia bukan orang Farisi. Yang saleh akhirnya mengesampingkan orang-orang yang lain. Bagaimana anak Tuhan yang tidak pernah berdosa sekalipun, tapi disukai sama orang tax collector, sama pengemungut cukai, sama orang pelacur, tapi dia nggak berkompromi, tapi membawa dia kepada untuk mengeluarkan dia daripada dosa dia. Itu yang kita nggak seringkali nggak bisa pelajari. Dan nggak mungkin kita bisa melakukan itu kalau kita punya mindset cuma me, myself, and I. Itu luar, who cares? Itu kita nggak bisa dengan mindset semacam demikian. Me, myself, and I itu exclude orang lain gitu ya. Iya. Berarti premis itu pasti salah gitu kan Pak David? Kalau saya 180% percaya itu salah ya gitu ya. Itu salah. Karena fakta dia kan tadi bilang kejadian pasal 2 nih, mengenai penciptaan dan pernikahan dan sebagainya. Fakta Tuhan menciptakan manusia saja udah nggak mungkin manusia bisa mengatakan me, myself, and I, udah nggak bisa. Anak Tuhan nggak ada vocabulary semacam demikian. Seharusnya kita struggle. Kita paling tidak sudah ada relasi vertikal itu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Me, I, and thou itu selalu keluar dalam hidup kosakata daripada anak Tuhan. Ini menarik kalau di Slido itu tadi Pak Yandi, kalau nggak salah ada pertanyaan dari anak remaja itu. Boleh. Ada satu yang bunyinya begini. Apakah kalau me, yourself, and us pasti lebih baik? Nggak sendirian sekarang Pak. Sekarang komunitas gitu, merepresentasikan komunitas. Saya rasa lebih baik, tapi dalam satu kategori jelek tetap. Ya, karena apa? Karena itu tetap menekankan hubungan horizontal, tidak ada hubungan vertikal sama sekali. Me, myself, and I itu self-referential. Oh, di sini apa? Me, yourself and us itu hubungan horizontal, tapi mana hubungan vertikalnya? Ini lebih baik, tapi belum cukup, sangat tidak cukup. Tapi tadi juga dibilang kalau misalnya ada hubungan vertikal, harus ada hubungan horizontal juga kan. Nah itu apa itu implies kalau misalnya hubungan vertikal aja tuh nggak cukup? Nggak cukup juga, karena Tuhan dan Adam kan sudah ada relasi.
begitu kan ya. Tetapi tetap Tuhan mengatakan tidak baik seorang diri. Itu kan deklarasi pertama Tuhan atas manusia, tidak baik kalau dia cuma sendirian. Hubungan vertikal memang penting. Ini bukan berarti bahwa manusia itu diciptakan untuk cuma menjalin hubungan vertikal. Enggak kan? Langsung kasih tahu pertama kali, tidak baik kalau Adam itu hidup seorang diri. Saya membaca Calvin gitu ya. Calvin ketika memberikan komentari tentang penciptaan, ya, kenapa Tuhan pakai 6 hari, kenapa Tuhan nggak sekejap saja menciptakan segala sesuatu gitu. Calvin itu memberikan jawaban ya supaya manusia bisa merenungkan karya Tuhan, supaya manusia bisa memikirkan pekerjaan Tuhan dan kemudian bisa makin mengagumi Tuhan. Begitu. Kalau sekejap gitu kan tiba-tiba semuanya ada begitu ya. Kita nggak bisa melihat rancangan, kita nggak bisa melihat desain, kita nggak bisa melihat urutan. Ada banyak hal yang akan hilang ya di dalam kisah penciptaan itu ya. Termasuk ketika menciptakan manusia, Adam terlebih dahulu, dan kemudian Tuhan berelasi dulu dengan Adam. Terus kemudian Tuhan memberikan tugas dulu kepada Adam, muncul kesadarannya Adam, dan kemudian Tuhan juga mencukupkan itu sehingga Adam juga bersuka cita ya, karena ada kebutuhan, kemudian dicukupkan, ada sukacita, ada pujian kepada Tuhan. Itu semua mau mengajar kepada kita sebenarnya. Ya di dalam hikmatnya Tuhan, ya bukan Tuhan nggak mampu, justru Tuhan bisa, tapi Tuhan menambahkan ya, supaya kita mengerti ya, Tuhan itu begitu baik gitu. Tuhan itu justru mau mengajar kita hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal yang menjadi prinsip di dalam masyarakat. Tadi kan sempat bicara ordo dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu bukan Tuhan tidak mampu, tapi Tuhan mau mengajar kita ya. Saya ketika memberkati pernikahan, saya pernah mengatakan pernikahannya Adam itu mungkin pernikahan yang paling bahagia. Kenapa? Nggak punya mertua. Kedua, nggak punya ipar. Ya. Ketiga, nggak usah resepsi. Ya, bukan itu tapi ya. Kenapa mereka paling bahagia? Karena mereka ya belum berdosa. Dan kemudian Adam itu menerima Hawa. Ya, nggak ada pilihan loh. Kita sekarang pilih, gitu kan? Tapi nggak tahu tuh pilih sendiri itu lebih baik atau enggak. Ini nggak ada pilihan, dipilihin sama Tuhan, ya, dijadiin jodohin sama Tuhan, dinikahkan sama Tuhan. Jadi ya jadi begitu ya. Ada menerima dan kemudian ya muncul pujian gitu dari mulutnya. Ini satu hal yang kita perlu belajar ya untuk menerima apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ini ada pertanyaan kedua, boleh tidak punya me time? Coba kita tanya ya sama audiens ya. Siapa yang setuju orang Kristen boleh punya me time? Angkat tangan. Siapa yang tidak setuju bahwa kita boleh ada me time? Angkat tangan. Sisanya apa ya? Kita menunggu hamba Tuhan menjelaskan, Pak. Oh, aduh gitu ya. Menurut aku boleh juga, karena gimana pun kita berelasi secara horizontal kan kita sama-sama masih manusia berdosa kan, jadi pasti kayak masih ada rusaknya juga gitu, jadi kita kayak perlu recover dari kerusakan hubungan itu. Ya terus kayaknya nggak ada salahnya juga sih Pak, kan cuman sendiri gitu kan, jalanin hobi. Mesti tergantung me time-nya Pak ya. Terus bagaimana prinsip di me time itu, kan definisinya sekarang bisa banyak sekali Pak. Orang bilang me time itu saya sekarang mau betapan, pakai air hangat, baca buku sambil dengerin lagu. Me time. Nah buat saya me time yang begitu kurang bijaksana ya. Jadi prinsip me time-nya, definisi me time-nya perlu kita bicarakan dulu. Boleh atau enggak dulu aja? Boleh atau enggak? Wah ini berat ya. Saya bilang enggak. Nggak boleh? Saya bilang enggak. Kalau me time yang seperti itu, definisi yang saya terima nih Pak ya, saya bilang enggak. Enggak, me time yang baik jadi boleh. Nah kan mesti didefinisikan Pak, me time yang baik. Boleh dulu baru didefinisikan. Saya enggak Pak. Berarti kalau enggak berarti ada baik pun juga enggak boleh. Dalam kondisi apapun enggak boleh. Kalau baca Alkitab? Gini. Saya mau me time dulu, baca satu dulu ya. Oh nggak boleh ya, masih talk show. Buat saya itu bukan me time yang orang-orang zaman sekarang pikirkan, baca Alkitab. Itu kan saat dimana kita merenungkan kembali firman Tuhan, kita kontemplasi firman Tuhan, merenungkan pekerjaan Tuhan di sepanjang ya sejarah Alkitab dan sebagainya. Itu buat saya bukan me time yang banyak orang pikirkan gitu. Kalau saya pakai kata me time boleh, tapi terus kemudian contohnya baca Alkitab, itu agak dipaksakan gitu ya. Orang sekarang bicara me time nggak ada yang mikirin baca Alkitab. Alkitab justru dipaksa untuk baca, orang-orang baru pada baca sekarang ini menurut saya ya. Bicara mengenai me time konsep orang dunia lah ya, atau cari hiburan, nonton sendiri lah, atau pergi kemana sendiri, baca buku di pantai sendiri lah, kayak gitu ya. Itu tergantung menurut saya, tergantung dalam hal orang itu sudah nikah atau belum. Oh, saya nangkap maksud Pak David nih. Misalkan udah nikah tapi maunya sendiri pergi-pergi traveling kalau udah sendiri. Nikah, ada ndak alasan dia untuk me time?
dengan cara demikian. Saya sumpah di keluarga. Nah, itu enggak benar loh, Pak. Makanya tergantung orang itu nikah. Selama kamu masih sendiri, sebenarnya enggak salah menurut saya. Alkitab katakan salah satu-satunya alasan kalau suami istri bisa berpisah itu hanya karena untuk berdoa. Itu alasannya itu aja. Nah, kadang itu orang meresapi me time itu untuk menarik diri begitu Pak David. Ya, menurut saya kalau alasannya salah ya salah begitu ya. Ya kalau dia me time terus kemudian ada tanggung jawab yang dilalaikan dan seterusnya itu salah. Jadi misalnya dia menganggap ya orang lain itu jadi gangguan buat dia gitu ya. Itu jadi sesuatu hal yang juga nggak benar gitu menurut saya ya. Jadi introvert, extrovert itu gimana tuh? Introvert, extrovert itu nggak boleh dipelihara. Tapi kan kata mereka nih introvert itu charge up-nya sendirian, isi baterai diri itu sendirian. Kalau sama orang tuh jadi capek gitu. Kalau saya sih, ini bisa kita diskusikan lagi, tapi saya tidak bilang itu 100% yang pasti harus salah ya. Dalam arti orang ya ada yang contoh demikian yang orang perlu mungkin cari waktu untuk dia bersendiri, dia recharge atau bagaimana. Tidak harus dipaksakan. Yang salah adalah kalau misalnya menarik diri daripada tanggung jawab, itu salah. Sudah tahu ada duty yang harus dilakukan, lalu dia me time adalah melarikan diri daripada tanggung jawab, itu salah. Dan kalau sudah menikah, menurut saya tidak ada yang namanya me time, us time seharusnya. Our time, together, suami dan istri. Suami dan istri itu satu daging, tapi anak dan orang tua itu tidak pernah satu daging. Jadi tetap lebih penting bagi mereka untuk bisa bersatu, suami dan istri itu perlu waktu bersama-sama. Jadi kalau ada masalah keluarga, bukannya menarik diri daripada masalah keluarga atau apa ya, tapi perlu waktu mungkin untuk ya memikirkan, mendiskusikan dalam waktu yang mungkin lepas daripada anak-anaknya. Itu saya rasa sangat valid sekali, tidak apa-apa. Jadi intinya jangan lepas dari tanggung jawab ya, itu penting juga sih buat kita-kita juga. Konsep me time-nya perlu juga dibereskan. Ya, betul. Jadi teman-teman sekalian, YOLO ini kan you only live once. Ya. Itu konsep daripada orang dunia pada saat ini. Tapi orang Kristen pun sadar bahwa kita cuma hidup satu kali. Maka harus kita lakukan. Di sini YOLO ini kita akan diskusi juga banyak mengenai teologi, doktrin, masalah isme-isme dunia dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan satu persatu. Tadi kan aku abis yang jawab kenapa Adam duluan yang diciptakan sendiri kan. Terus aku mau nanya, kenapa sih harus ada perbedaan di antara penciptaan, maksudnya gini, kenapa ada perbedaan signifikannya banget loh, dibedain banget antara wanita dan pria, dan itu terlihat as if kayak wanita harus tuh bergantung banget sama pria, juga kan dibilang dia diambil daripada tulang rusuk daripada pria kan. Jadi kayak kenapa sih harus gitu banget gitu. Oke, jangan lupa ya, memang akhirnya Paulus pernah mengatakan satu kalimat, saya tidak mengizinkan wanita untuk memerintah di atas pria, mengajar di atas pria, lalu dia pakai satu alasan. Alasannya adalah karena laki-laki diciptakan terlebih dahulu sebelum perempuan. Nah itu alasan pakai creational order. Bahwa fakta bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki terlebih dahulu sebelum perempuan, itu menjadi sesuatu yang penting. Dunia saat ini menolaknya. Ada feminisme, ada hal yang lainnya yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama dalam hierarki. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu equal. Equal berarti bahwa mereka sama. Itu suatu yang sudah diperjuangkan Alkitab, dituliskan dalam kitab Kejadian 3.500 tahun yang lalu. Sebelum any culture, semua kebudayaan atau agama mengatakan kalimat ini, atau filsafat dunia pada modern mengatakan mereka sama. Tidak, Alkitab sudah mengatakan mengenai equality between men and women. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat ke-27. Ketika dikatakan dalam ayat 26, marilah kita menciptakan manusia dalam rupa dan gambar dan rupa kita. Ayat ke-27 dikatakan Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa dia. Diciptakannya laki-laki dan perempuan di dalam gambar dan rupanya. Itu equality. Tapi equality itu bukan berarti nggak ada hierarki. Ini penting. Orang dunia ini mengatakan kalau sudah equal berarti nggak ada hierarki. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu equal. Tapi dalam karya keselamatan ada hierarkinya, di mana Allah Anak menundukkan diri di bawah Allah Bapa, Allah Roh Kudus dia diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak, itu ada hierarkinya. Maka dikatakan di dalam Alkitab tuh, Alkitab mengatakan masalah hierarki laki-laki dan perempuan, bukan equality. Dikatakan wives, perempuan, tunduklah kepada suamimu. Tuhan mengatakan bahwa wives itu tidak equal dengan suaminya. Tapi itu masalah hierarki yang harus ada dalam suatu kepala keluarga, dalam satu keluarga. Tapi jangan lupa ketika dikatakan perempuan, tunduklah kepada suamimu, berarti bukan suami semena-mena.
Suami yang bisa di mana perempuan itu tunduk kepadanya adalah suami yang seperti Kristus yang mengorbankan dirinya kepada gerejanya. Itu luar biasa sulitnya. Jadi sekali lagi, mengapa kok harus akhirnya perempuan terlebih dahulu? Itu menunjukkan hierarki. Dan akhirnya ketika perempuan diciptakan setelah Adam, menunjukkan hierarki Adam terhadap perempuan. Jangan lupa Adam, hierarki di atasnya adalah Tuhan yang menciptakan dia. Jadi bukan berarti kalau laki-laki itu jadi kepala daripada seluruh ciptaan tanpa ada Tuhan di atasnya, enggak. Itu hierarki Tuhan, ordonya adalah Tuhan, Adam sebagai wakil, dan nanti perempuan atau Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam dalam menjalankan tugas daripada Tuhan tersebut. Saya ingat itu ya, J. Adams itu pernah menulis ya, masalah-masalah dalam pernikahan, itu judul bukunya. Dia mengatakan bahwa laki-laki ya, suami di dalam keluarga itu sudah punya tanggung jawab yang sulit, yang berat. Jadi dia harus mewakili Kristus, gitu ya, memimpin keluarganya, itu sudah tanggung jawab yang besar. Ya, perempuan jangan mempersulit. Ya, J. Adams mengatakan seperti itu. Ya, saya percaya ketika kita mau tunduk di bawah pengaturan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan saya katakan kemuliaan atau dignity, martabatnya manusia itu ketika dia ya ada di dalam posisi yang tepat gitu di hadapan Tuhan dan dia melakukan bagiannya dia yang Tuhan tetapkan bagi dia, itu kemuliaan. Coba aja langgar, ya coba aja lakukan yang sebaliknya, gitu ya. Itu feminisme tuh berusaha bukan cuma equal tapi melampaui begitu kan ya. Tapi apakah ketika itu terjadi ada kepuasan kah? Apakah itu terus kemudian menyatakan sesuatu hal yang benar, yang baik gitu ya? Saya rasa kok enggak ya. Ketika kita tunduk di bawah pengaturan Tuhan, kita menerima dan kemudian kita melakukan itu, saya rasa justru di situ ada berkat Tuhan. Kita harus membedakan feminisme yang dulu sama yang sekarang ini. Feminisme yang dulu itu memperjuangkan hak-hak daripada perempuan. Feminisme yang sekarang adalah mau menghancurkan ordo laki-laki. Itu tuh bahaya, itu sangat bahaya. Kenapa sih ordo itu diperlukan? Coba aja kalau nggak ada ordo, kita lihat aja. Orang tua sama anak equal. Bagaimana? Lalu anak yang paling kecil sama kakek yang paling tua di keluarga equal. Semua ordo sama. Itu nggak mungkin, itu suatu hal yang bahkan di dalam dunia binatang pun nggak ada. Binatang itu juga ada yang namanya alpha wolf, beta itu semua ada pemimpi. Itu suatu hal yang sangat natural. Karena apa? Karena itu untuk suatu tatanan daripada suatu pemerintahan harus ada. Kalau misalnya semuanya equal, itu dalam pemerintahan namanya anarki. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semuanya equal, itu namanya anarki. Itu enggak. Calvin katakan lebih bagus ada tirani daripada anarki. Tirani paling tidak ada ordo. Anarki sudah tidak ada. Nah itu harus ada. Dan mengapa ada nanti dalam fakta, dalam penciptaan, dalam maksudnya penebusan, itu kan ordo, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita cuma merefleksikan ordo daripada penebusan tersebut. Nah tapi menarik tadi kan Pak David bilang istri di bawah suami, suami di bawah Tuhan. Nah kalau wanita sekarang berrelasi dengan Tuhan, apakah harus bergantung dengan suaminya? Ini case sudah menikah nih Pak. Atau dia bisa juga ya sendirian bergumul dengan Tuhan, itu mungkin perlu dijelaskan. Semua, ini saya yang jawab. Iya. Saya lagi. Kok terus saya? Pak David tadi. Ini maksudnya tadi kan Pak David menjelaskan terus supaya lebih semua jelas. Semua pasti punya hubungan pribadi dengan Tuhan tuh ada. Tapi fakta Tuhan tetap katakan bahwa di dalam hubungan keluarga, kepala keluarga itu adalah suami. Ini membuat suatu hal yang penting supaya kepala keluarga itu bagi saya itu imam. Ya, memang semua suku daripada orang Israel itu bisa berhubungan langsung kepada Tuhan. Tapi suku Lewi, imam besar, itu menjadi suatu hal yang dimana membawa semua suku, semua orang Israel kepada Tuhan dan mewakili Tuhan kepada orang Israel. Demikian juga raja. Raja itu memerintah pemerintahan Tuhan, Raja Daud, Salomo, dan seterusnya. Itu pemerintahan Tuhan dinyatakan untuk seluruh bangsa. Bukan berarti semua bisa langsung ke Tuhan secara begitu. Bisa. Tapi harus ada Tuhan menyatakan kehendaknya melalui perwakilan yang tersebut. Dalam keluarga ini menjadi suatu hal yang tanggung jawab yang besar. Kalau laki-laki menjadi imam dalam keluarga, maka segala keputusannya itu menentukan masa depan dari seluruh keluarganya sebenarnya. Itu tuh penting. Ya, walaupun bisa, saya rasa dalam hal ini manusia yang berdosa, misalnya laki-laki yang berdosa, semua juga berdosa. Kepala keluarga juga bisa berdosa. Istri bisa kasih input nih. Menurut saya firman Tuhan ini bisa kasih input. Tapi kalau seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang beriman, seharusnya dia membawa seluruh keluarganya untuk mengerti firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari anak-anak remaja. Tadi saya lihat ada yang mengacung. Ya. Kan kalau di perkuliahan itu kan pandangan banyak orang tuh kayak berbeda-beda dan
di beberapa waktu itu kayak harus kayak bertemu gitu pandangan yang berbeda itu. Nah kalau di masalah perkuliahan itu saya melihat kayak masalah minuman beralkohol gitu. Kita sebagai orang Kristen tuh menanggapinya kayak gimana? Apakah kita larang gitu? Jangan gitu. Tapi di satu sisi ada orang yang bilang kayak nggak apa-apa asal lu tahu diri gitu. Kepada siapa bertanyanya? Oh ya, lebih ke Pak David sih soalnya Pak David. Saya nggak pernah minum itu banyak-banyak loh. Ini. Nggak, maksudnya kan kayak budaya di Barat itu sama di Asia berbeda gitu. Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Tidak ada salahnya minuman beralkohol. Cuma salah kalau kita harus memaksakan minum beralkohol. Ya, Yesus Kristus itu dalam pernikahan ya, di Kana ya. Kana ya. Itu malah membuat air yang nggak ada alkoholnya jadi anggur yang ada alkohol ya. Yaitu memberikan. Dan itu saya rasa ada orang yang legalistik sekali, ada orang semacam kekristennya sangat legalistik sekali. Kalau kamu minum alkohol, berarti kamu bukan orang Kristen. Itu saya rasa saya nggak terima. Jangan membuat akhirnya syarat tambahan untuk akhirnya orang jadi orang Kristen. Yesus Kristus disalibkan tidak cukup, harus ditambah dengan abstain ini, abstain itu tidak boleh. Makanan ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh. Itu akhirnya menjadikan Yesus Kristus dan salib Kristus tidak cukup. Orang-orang di Jerman itu tidak bisa nggak minum bir. Di Jerman kalau sudah pergi ke Jerman mungkin bir itu lebih murah daripada minum air putih gitu loh ya. Itu mereka memang sangat produksi bir sekali dari zamannya Luther juga banyak buat bir. Benar gak? Istrinya. Istrinya, benar ya. Istrinya bukan dianya, istrinya Luther yang menikmati ya. Jadi sambil ini dia keluarin minuman gitu, tutup lagi gitu ya. Nah itu memang konteks kita harus perhatikan. Mungkin konteks Indonesia tuh agak sensitif. Mengapa? Karena mungkin komunitas di mana kita hidup orang Islam itu banyak yang mengatakan alkohol tidak boleh. Jadi kita juga orang Kristen juga harus hati-hati nih. Hati-hati juga kalau kita sembarangan lalu mereka tidak boleh. Bijaksana ya, kita mesti itu bijaksana berarti kita juga. lebih rendah daripada mereka. Cuma nggak ada salahnya. By the way di Amerika itu ada peraturan, di sini mungkin juga sama peraturannya. Umur 21, di sini umur berapa ya? 21. Umur 21 baru boleh minum beralkohol pesen di restoran dan sebagainya. Banyak anak Indonesia ke Amerika gitu ya. Lalu pas umur 21 hari itu langsung hari itu sah umur 21 merayakan dengan bawa orang-orang ke restoran minum margarita lah, minum bir lah, minum alkohol lah. Saya katakan, tidak salah, tapi tidak harus. Tidak harus kita pada malam di mana kita umur 21 langsung melampiaskan, seakan-akan itulah tujuan akhirku, saya harus langsung pada hari itu minum dan sebagainya. Tidak harus. Ketika itu menjadi satu keharusan, itu menjadi dosa. Jadi jangan condemn orang ketika mereka minum bir. Ya, tidak perlu condemn. Tapi kalau condemn dia, kalau itu menjadi satu hal di mana dia terus mabuk-mabukan, itu kita harus menegur dia, mengatakan bahwa ini tidak baik dan sebagainya. Tadi kan Pak David sempat singgung soal legalistik kan. Aku mikir nih, kenapa bukannya lebih mudah kita ngikutin aturan legalistik daripada yang kayak gini kan jadi kayak lebih ambigu gitu, jadi kita lebih bingung. Abu-abu ya. Iya. Akhirnya Tuhan mengajarkan kita moderation dalam segala hal. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita akhirnya hidup itu bukan karena diatur oleh masalah legal 1, 2, 3, 4. Itu sangat menekan kita. Itu kayak orang, Tuhan kasih 10 hukum Tuhan, sama orang Yahudi dibuat 600 lagi, lebih besar lagi. Jadi dia harus legalistik sekali, akhirnya mematikan. Sangat mematikan, spirit demikian sangat mematikan. Justru dalam hidup orang Kristen ada suatu freedom, suatu kebebasan, tapi suatu kebebasan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, itu kalau kita hidup dalam suatu zaman atau suatu prinsip legalistik itu sedangkan salib Kristus itu tidak memerdekakan kita. Justru peraturan-peraturan itulah yang buat kita selamat. Itu kita salib Kristus hilang. Nah, kadang kita kehilangan aspek bergumulnya Pak David nih. Jadi kita maunya ya tidak segala macam begitu kan ya. Kita kehilangan aspek kita bergumul dengan firman-Nya, melihat konteks gitu Pak. By the way, jangan bilang orang yang minum alkohol itu salah ya. Di sini ada enggak orang yang suka tiap hari harus minum kopi nih. Saya harus minum kopi hari ini biar saya bisa function. Itu pun tidak salah, itu pun adalah suatu dosa. Kalau minum es enggak ya? Minum es karena es itu air putih. Banyak orang terus kemudian ingin diterima ya. Lingkungannya ingin diterima di dalam pergaulan. Terus kemudian dia ya ngikutin gitu ya maunya teman-temannya. Tapi pertanyaannya ketika kamu sudah masuk ke situ, kamu bisa tarik mereka keluar atau enggak? Justru lebih sulit. Ya kita mesti ada di luar ya, kita bukannya kompromi. Saya bukan bilang nggak boleh ya, tapi kita nggak boleh ngikutin dosa,
bukan nggak boleh minum dan segala macamnya itu, ya kita jangan ngikutin mereka. Ya, saya sendiri ini kesaksian ya, ketika saya sudah lulus S1 kemudian saya bekerja, saya sempat bekerja, terus kemudian saya kos ketika bekerja. Ya, teman-teman kos saya tuh ternyata punya kebiasaan clubbing begitu ya. Saya pernah diajak, ketika diajak saya tanya mau pergi kemana, oh satu klub ini. Saya bilang saya nggak mau pergi, saya nggak mau ikut, saya nggak pernah pergi ke tempat begitu, saya nggak mau ikut. Terus kemudian mereka, ayo sudahlah sekali-sekali ikut. Saya bilang enggak, saya nggak mau ikut. Terus kemudian mereka pakai alasan rohani. Mereka tahu saya pelayanan di gereja jadi pembina remaja waktu itu. Mereka bilang begini loh, anak-anak remajamu tuh pergi. Remaja sekarang mana yang nggak pergi? Kamu jadi pembina remaja bagaimana bisa melayani mereka kalau kamu nggak tahu kehidupan mereka? Wah, alasannya rohani ya, supaya saya bisa pelayanan, saya harus tahu kehidupan remaja. Saya bilang tidak, saya nggak perlu tahu itu. Saya perlu tahu yang benar untuk saya bisa melayani mereka. Saya nggak perlu masuk ke yang salah untuk saya bisa melayani mereka. Mereka keluar juga jurus, gitu ya. Udahlah kami bayarin. Wah, siapa yang nggak kepengen gitu ya? Semua kami bayarin, masuknya dibayarin, kamu mau apa juga dibayarin begitu ya. Saya bilang itu buat saya itu satu hal yang nggak perlu. Berarti kalau misalnya diringkas, berarti kalau misalkan diajak ke Sweet 17 gitu ya, biasa suka ada begitu-begitu ya. Atau bar gitu, berarti kita tolak aja, maksudnya nggak usah ikut-ikutan mereka. Nggak ada satu tempat di mana langsung karena pergi ke bar atau karena kemana, lalu kita akhirnya nggak bisa selamat atau kehilangan ke itu. Nggak harus, itu bukan suatu keharusan saya harus pergi. Saya mau ingatkan satu hal lagi ya, itu ada seorang berkata pada saya, pernah cerita, ini satu kalimat yang penting. Saya tidak minum bir, dia katakan. Saya tidak minum alkohol, karena tidak keharusan bagi saya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kalau ada satu orang yang mengatakan, kalau kamu minum alkohol, maka kamu bukanlah orang Kristen dan tidak bisa selamat. Dia katakan, saya akan langsung pesen bir dan saya akan minum depan dia. Ini penting. Saya tidak minum, saya tidak melakukan, saya tidak perlu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan, salib Kristus tidak cukup karena kamu melakukan ini dan itu, saya akan langsung pesan satu bir dan saya akan minum di hadapan orang tersebut. Ini suatu hal yang penting sekali. Ya, jadi jangan pikir boleh atau enggak boleh. Kalau kita masih sebagai anak pemuda, ya, nanyanya cuma boleh enggak ke sini, boleh enggak ke situ, boleh enggak melakukan ini, boleh enggak melakukan itu menunjukkan, pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita bukan orang dewasa. Pertanyaan lebih dewasa lah, perlu enggak saya lakukan itu? Boleh enggak pergi ke bar, boleh enggak pergi ke bar, itu masih kanak-kanak. Perlu enggak? Ada perlunya enggak? Boleh enggak pergi ke sini, boleh enggak nonton, boleh. Pertanyaan perlu enggak? Atau perlu atau tidak, itu should I or should not I, itu satu pertanyaan yang lebih penting bagi saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi kan udah sempat disinggung tentang kehidupan di gereja dan kehidupan di luar gitu, tapi pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menghadapi komunitas atau lingkungan yang buruk tetapi kita dikondisikan untuk hidup di dalamnya, misalnya di dalam sekolah. Biasanya kalau di sekolah kan ada bullying atau teman-teman nggak mau kerjain tugas, jadi kita harus mungkin jadi ikut-ikutan. Terus juga ya banyak kan kehidupan remaja, kerusakan gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapinya itu? Kita kadang di lingkungan sekolah kan, kalau saya ingat-ingat ke beberapa tahun belakang itu, kadang kita mau tidak mau ikut tertawa ketika ada satu orang itu dibully gitu kan ya. Tapi ada saat dimana saya mengingat kembali beberapa tahun yang lalu dan saya menyesal karena ada satu cerita satu teman saya yang kemudian dia memang putus sekolah karena dibully, dan meskipun sebenarnya yang membully hanya beberapa saja, tapi banyak orang yang di sana itu membiarkan, dia just biarkan saja atau mungkin ikut tertawa atau ya paling enggak dia tidak melakukan apapun sehingga orang ini terus menerus dibully. Dan kemudian ya dia putus sekolah dan lain sebagainya, dan ini perempuan gitu ya, sekarang dia hidupnya udah bebas sekali begitu kan. Itu ada satu saat di mana saya mengingat kembali dan saya menyesal karena saya juga termasuk orang yang tidak melakukan apapun. Mungkin saya juga ikut tertawa dan lain sebagainya, dan saya membiarkan saja itu terjadi. Jadi kalau sekarang saya bisa, pasti kita nggak akan kembali ke waktu tersebut kan. Tapi kalau saya bisa encourage orang-orang lain, saya akan mengatakan ya kita harus do something begitu kan ya. Kita harus do something untuk memang ya mencegah bullying tersebut. Apalagi ketika itu memang sudah pressuring mental, apalagi fisik dan lain sebagainya, itu satu hal yang saya rasa kita sama-sama perlu stand up gitu ya, stand up untuk bagaimana yang seharusnya. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyebarkan kasih yang kita juga terima daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya bullying itu satu hal yang harusnya mengancam kita semua
bukan hanya individu yang dibully. Saya percaya itu harusnya juga mengancam kita semua, karena itu tidak seharusnya, begitu kan ya. Nah, beda dengan kadang orang bully itu sebagai bukan bully, tapi itu sebenarnya bercanda dan sebagainya. Itu pun tetap buat saya harus ada batasnya begitu. Nah, ketika kita menjadi anak-anak remaja, anak-anak Tuhan, kita punya peran yang kita harus isi dengan menegakkan yang seharusnya begitu. Saya percaya sih sebetulnya setiap anak remaja, kalau kita berpikir saya tidak bisa mencegah bullying dari orang lain kepada orang ini, tapi saya percaya kita semua harus berpikir kita sama-sama bisa melakukan apa yang benar gitu. Mungkin menegur, mungkin membela, kita tidak ikut mentertawakan dan sebagainya. Saya pikir itu mungkin jawaban saya. Ya. Tapi kadang-kadang bully ini kan ada yang sesama di teman-teman gereja yang sudah dekat gitu ya. Kadang-kadang juga kita suka mendapat bullying juga gitu ya, tapi bercanda ya. Mesti bedakan ya. Termasuk kata jomblo lu. Itu kan bully sebenarnya. Nah itu Pak David, saya lihat memang ada satu tren ya, tren lebih gampang tersinggung begitu kan ya. Jadi mungkin kalau di zaman, saya tidak tahu ya Pak David waktu masih SMP, mungkin kalau dibilang jomblo, mungkin Pak David tidak tersinggung gitu kan ya. Oh nggak ada, waktu itu memang semua lagi jomblo semua. Jomblo gitu ya. Tapi maksudnya begini, mungkin zaman dulu orang lebih, oh ya udah bercanda, tapi mungkin sekarang lebih gampang tersinggung. Lebih baper ya. Gitu. Jadi mungkin kata-kata di sosial media kayak, mesti hati-hati ya. Aduh, kulit kamu gelap, itu langsung, wah racist, kamu menyinggung perasaan. Apakah kita memang harus lebih membatasi diri kita ketika kita bercanda? Ada satu kalimat yang penting, adik-adik sekalian ya. Do not be offended ya katakan, kalau seseorang memikirkan engkau tuh jelek. Jangan tersinggung. Itu kalimatnya apa? Sebenarnya kamu lebih jelek daripada apa yang dia pikirkan. Kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang memang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dalam dosa kita, dan kita terus berdosa dan sebagainya. Kalau ada orang mengatakan kita itu kurang, jangan tersinggung, karena sebenarnya kita kalau tahu dosa-dosa kita dan dia tahu dosa-dosa kita sebenarnya itu lebih kurang daripada apa yang dia katakan. Itu menjadi suatu penghiburan. Orang yang sensitif dengan dosanya sendiri, ya, orang yang sensitif dengan fakta, dia mengerti bahwa kita sudah hidup dalam satu kondisi dosa. Itu saya rasa tidak mudah untuk akhirnya gampang dipatahkan oleh orang lain. Tidak mudah. Berkenaan dengan bully-bulian ya, saya merasa tadi yang dikatakan oleh Filbert sudah tepat sekali ya. Kita bukan cuma akhirnya mau mendiamkan saja orang yang bully, kalau bisa stand up. Orang bully bisa terjadi dalam suatu sekolah karena banyak orang yang silent. Seharusnya kita harus bisa membuat khususnya orang anak Tuhan, bisa membuat suatu kondisi di mana orang yang melakukan bully terus menjadi suatu minoritas dalam society semacam demikian. Dia harus merasakan dia dalam minoritas. Itu di sana kita menyatakan apa yang kita rasakan harus kita bela, yaitu orang-orang yang lebih lemah daripada kita. Mau nanggepin yang tadi, kan tadi Pak David bilang kayak perlu nggak perlu. Kalau kita kan hidup standarnya kita ngelakuin ini tuh mendukakan hati Tuhan atau enggak gitu. Kalau kayak perlu nggak perlu kan jawabannya jadi kayak relatif gitu Pak. Oh enggak, tentunya itu benar. Tapi maksudnya beli sepatu mahal perlu enggak perlu, itu kita bisa bicarakan. Itu sebenarnya enggak jauh dengan apakah itu memuliakan Tuhan atau enggak. Ya beli sepatu, beli tas yang lebih mahal, yang ada merek. Kadang-kadang orang, saya di sini datang ke Indonesia, saya sudah 23 tahun di Amerika ya, pulang ke Indonesia tuh kaget dengan harga barang. Di Indonesia tuh jauh lebih mahal daripada di Amerika. Under Armour di Indonesia atau Nike baju itu, kalau kita di Amerika beli outlet tuh murah banget ya. Itu harga mungkin di bawah cuma $22 atau sebagaimana. Anak saya pakai Under Armour. Kalau orang sini pikir, wah ini anak pendeta pakai Under Armour, berapa juta nih baju. Padahal belinya di outlet, saudara ya, beli di outlet. Tapi kalau kita di sini, kita bisa mikir, mau beli sepatu ini, mau pakai itu, mau makan di sini, mau makan di sana. Itu kita bisa tanya, perlu enggak perlu. Dan di sana langsung kaitannya itu enggak jauh dengan apakah ini suatu hal yang memang memuliakan Tuhan, perlu dalam kerajaan Tuhan atau enggak. Makan apakah perlu sampai 1 juta per kali makan? Belum tentu perlu. Ya kecuali kalau memang suatu special occasion. Banyak sekali pertanyaan dan kita sudah menjawab, dan banyak sekali berkat rohani yang kita dapat pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri sesi talkshow malam ini dan kita akan menantikan lagi untuk sesi-sesi berikutnya. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.